kalau kita dikecewakan orang, dan kalau kita pernah mengecewakan orang dan kita tidak berhenti dengan perbuatan kita itu, bukan Allah sayang pada kita, bukan Allah biarkan perbuatan kita. Jangan kita gembira, dan kita yang dikecewakan janganlah sedih, karena kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin, hanya saja kami tidak lalai, tapi kami mundurkan mereka itu kepada suatu hari. Allah biarkan saja dulu, Allah biarkan. Abantailah, engkau buatlah apa yang engkau perbuat, karena mungkin dengan kekuasaanmu, dengan hartamu, dengan jabatanmu, atau yang lain-lainnya. Kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin, bukan Allah biarkan, bukan Allah lalai, Allah biarkan, mundurkan dia kepada suatu hari. Ada masanya itu, kita jadi tuntut untuk sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih dapat hadir ke majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan perjalanan tuan-tuan dari rumah menuju madrasah ini dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafila amma ya'malul zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ayat yang ke-42 dari surah Ibrahim, sambungan ayat yang sebelumnya. Wala tahsabannallaha ghafilan, janganlah sekali-kali engkau menyangka, mengira bahwa Allah itu ghafilan, lengah lalai. Jangan kita menyangka bahwa Allah itu lalai amma ya'malu zalimun, terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin, hanya saja dimundurkan kepada suatu hari. Mereka itu dimundurkan oleh Allah kepada suatu hari. Tashkhasu fihi al-absar, terbelalak padanya segala pandangan atau penglihatan. Itulah lebih kurang terjemahan ayat yang ke-42 ini. Sekiranya Tuan lihat terjemahan lain, maknanya sama saja itu. Wala tahsabannallaha ghafilan,
Janganlah engkau mengira bahwa Allah itu ghafilan, lalai lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Jadi terkadang kita ini muncul rasa kecewa. Kezaliman yang kita lihat itu kenapa lama kali dia, tak berkesudahan kezaliman itu. Seakan-akan Allah tidak bertindak, seakan-akan Allah membiarkan kezaliman itu, baik pada suatu bangsa atau di masyarakat tempat kita berdiam. Terkadang kita dikecewakan orang dengan perbuatan atau perkataan, dihinanya kita, dilanggarnya kita, dibuatlah sesuatu yang membuat kita kecewa. Ketika kita kecewa sekali dua kali, tapi perbuatan itu berulang-ulang kali, memang benarlah dia salah, dan kita berpikir bila sudahnya ini, maunya Allah binasakan aja lah uang kau. Seakan-akan Allah membiarkan kezaliman itu. Terkadang tuan-tuan sekalian, dalam kita hidup di masyarakat ini, baik kita dalam keluarga, berjiran, bermasyarakat, kerap kali terjadi hal-hal itu. Orang hina kita, ya, orang bully kita, orang rendahkan kita, setahun, 2 tahun, 3 tahun difitnahnya kita, dibuatnya sesuatu yang membuatkan kita sedih, kecewa, bahkan kita sakit. Mungkin kalau kita tak tahan, ya Allah matikanlah dia, biar sodap hidupku ini. Tapi kezaliman yang dibuat orang itu kepada kita tak berkesudahan, seakan-akan dibiarkan Allah panjang betul, bertahun-tahun, tak ada sudahnya. Maka kata Allah hal yang demikian, wala tahsabannallaha ghafilan, jangan engkau menyangka begitu. Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah biarkan dia buat kejahatan, kezaliman. Terkadang kezaliman yang dibuat orang kepada kita, bahkan fitnahan sekalipun ditujukan kepada kita, tapi fitnah itu membawa barakah pada hidup kita, tak usah dibalas lagi, biarkan, biar Allah yang bertindak. Sampai Allah katakan wala tahsaban, jangan sekali-kali engkau menyangka begitu. Tak mungkin aku biarkan orang salah, orang yang berbuat zalim itu. Tidak. Tak boleh kita buruk sangka, kita menyangka Allah itu lalai terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi kalau begitu, kalau kita dikecewakan orang, dan kalau kita pernah mengecewakan orang dan kita tidak berhenti dengan perbuatan kita itu, bukan Allah sayang pada kita, bukan Allah biarkan perbuatan kita. Jangan kita gembira, dan kita yang dikecewakan janganlah sedih, karena kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin, hanya saja kami tidak lalai, tapi kami mundurkan mereka itu kepada suatu hari. Allah biarkan saja dulu, Allah biarkan. Abantailah, engkau buatlah apa yang engkau perbuat, karena mungkin dengan kekuasaanmu, dengan hartamu, dengan jabatanmu, atau yang lain-lainnya. Kata Allah, innama yuakhiruhum liyaumin, bukan Allah biarkan, bukan Allah lalai, Allah biarkan, mundurkan dia kepada suatu hari. Ada masanya itu, kita yang dituntut untuk sabar. Ketika yaum yang ditetapkan itu sudah sampai, karena terkadang tuan-tuan sekalian, kesalahan, kezaliman itu, bahaya dari kezaliman dan balasan dari kezaliman tidak langsung nampak dia. Kita kan ingin manusia yang lemah nih, kalau orang berbuat salah hari itu juga dibalas oleh Allah, mati dia, senang hati. Tidak begitu hidup nih. Hidup ini sudah diatur, bukan kita yang mengatur, Allah yang atur. Kalau hari yang sudah ditetapkan itu,
Tuan-tuan sekalian, tashkhusu fihil absar, terbelalak padanya segala penglihatan pandangan. Bahkan Allah sebutkan pada ayat berikutnya itu, menggambarkan keadaan hari itu yang ditunggu itu datang. Ya, boleh jadi hari tunggu itu sudah mati dah. Sudah mati kita, baru hari yang kita tunggu itu datang dia. Muhti'ina muqni'i ru'usi, terburu-buru menundukkan kepala mereka, la yartadu ilaihim tarfuhum, tidak berkedip sedikit pun pandangan mereka, wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong. Kita contohkan seperti ini. Kalau sampai waktunya itu, begitulah Allah menggambarkan keadaan orang yang berbuat zalim ini. Jangan kita, kalau kita pernah berbuat zalim, itu kata Rasulullah, khutbah yang selalu disampaikan oleh Syekh Abdul Burhan, sekarang dibacakan sekali-kali oleh khatib, kama tadin tudan. Itu dah selalu tu, kama tadin tudan tu, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperbuat. Kalau kita berbuat jahat pada orang, kelak kita akan dijahati orang. Jangan itu masih ada pada kita. Jangan sekali-kali kita berbuat jahat, perkataan, perbuatan, jangan. Menyinggung aja kita, suatu saat kita akan disinggung oleh orang. Jadi begitulah Allah menggambarkan keadaan orang yang berbuat zalim, baik singkat maupun lama. Ketika hari itu datang, hari apa? Hari bahaya dari kezaliman dan balasan dari kezaliman itu. Seperti kita apa, tuan-tuan, naik motor atau kita pergi ke sungai, ya, kita yang tinggal di tepi sungai ini, kita mau turun, sungai ini licin, tergelicik, mendudu dia, mendudu karena licin tadi. Macam mana keadaan kita? Bawah tu air, selamatlah. Tak bisa kita mau menyelamatkan diri kalau kita sudah mendudu dia itu. Atau kita naik motor, karena tak bisa dikawal lagi, masuklah kita ke jurang. Bagaimana keadaan kita tu? Naik motor atau naik kereta, mobil atau Honda maksudnya, kalau itu sudah masuk ke jurang, macam mana cara kita menyelamatkan diri? Keadaan kita sudah kosong, hati itu kosong, pandangan terbelalak, udah tak ada bisa buat apa-apa lagi. Bayangkanlah kalau kita ada pengalaman seperti itu, naik motor Honda tadi, masuk ke jurang, mundur memang tak bisa, akhirnya membiarkan diri kita untuk binasa, tak ada lagi, matilah kita. Ini Allah menggambarkan seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita, coba aja lah. Bahkan semakin jahat dia, semakin lama dia berbuat jahat, semakin banyak pahala kita. Ya. Itu Nabi Nuh itu banyak pahala itu. Nabi Nuh banyak pahalanya. Nabi-nabi lain puluhan tahun, ini ratusan tahun. Itulah tuan-tuan gambarannya. Janganlah sekali-kali kita berbuat jahat kepada orang, karena pasti ada balasannya. Kadang-kadang kita ni anggar, ini tahu anggar dia. Anggar ni padahal tak ada yang bisa di apa, tak ada anggar tu kalau bahasa orang Medan tu sombong, anggar, tapi tak apa yang dianggarkannya. Maka keanggaran tu nanti tu akan tiba saatnya. Sedih, mau minta bantu, tolong, malu karena lu dah pun anggar. Itu dia. Pikir-pikirlah itu. Hari ini terus berjalan nih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa andzirin nasa, maka peringatkanlah manusia itu. Kalau ayat sebelum tadi menggambarkan tentang sebelum kehancuran itu tiba, Allah gambarkan sebelum kehancuran tiba, begitulah dia gambarannya. Bukan hebat lantaman lagi dia, kehancuran menanti. Sedangkan ayat ini datangnya kehancuran itu.
Maka kata Allah, wa andzirin nasa yawma ya'tihimul azab, maka peringatkanlah kepada manusia tentang hari datangnya kepada mereka azab itu. Tadi azab belum datang lagi. Digambarkan begitulah gambaran orang yang berbuat zalim itu akan mendapatkan bahaya dan balasannya. Akan tibalah kehancuran. Sekarang kehancuran itu tiba. Maka oleh karena itu jangan bosan-bosan kita berikan peringatan kepada manusia. Jangan, tak boleh begitu. Pelan-pelan lah. Nanti datang azab itu, nanti bahaya tuh, balasannya, ganjarannya. Karena kata Allah, kalau azab itu sudah datang, bau bercakap dia, bau dia lemah dia. Kata mereka orang yang berbuat zalim tadi ini, fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang berbuat zalim tadi, ditogah tak mau, dinasihati dia yang paling hebat. Ketika azab itu datang, kiamat, mati, sakit dan lain-lainnya, bau, hilang premannya. Berkata dia, Rabbana akhirna, wahai Tuhan kami, akhirna, mundurkanlah kami, ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat. Maksud begini tuan-tuan sekalian, jadi katanya mundurkanlah kami, ya kalau kamu mati jangan matikan dulu, jangan cabut nyawa kami, ya Allah dulu, bukan tanggung dah. Sekarang jangan cabut ya Allah, udah hasan mati dah, jangan cabut ya Allah. Katanya nujib da'watak, supaya kami penuhi atau jawab panggilanmu, ya jawab panggilanmu, wa nattabi'ur rusul, ar-rusul, supaya dan kami mengikuti rasul itu. Kalau tiba dia baulah situ, macam kita sakit lah. Kalau sehat tuh bukan main lagi, tak tontuala kata orang Islam. Disakitkan Allah, rasanya dia dah mau mati ni, ya Allah, itu sebelum mati itu minta sama apanya, tolong ambilkan tasbih dulu. Mulai itu, tolong ambil tasbih. Selama tak pernah baca Quran, baca Quran waduhanya, macam ayat untuk sunat. Belum sehat lagi, sakit tu bertambah dia. Ya Allah, janganlah cabut nyawa, berilah aku tempoh biar aku konosah. Mulai dia, biar aku sembahyang jemaah. Tidak cukup jemaah yang 5 waktu, subuh aku akan pergi, subuh, zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, berjamaah aku ya Allah. Besok ya Allah ada maulid, aku datang. Katanya lah untuk sakit itu, segala ada meninggal dibuat tahlil linosah, aku datang. Tak sampai di situ ya Allah, bernazar aku ngambil tarekat sama suluk. Tak tanggung-tanggung, udah pun 10 orang 40 hari. Ditakdirkan Allah sehat, losap tak mana. Begitulah manusia ni. Waktu sakit bukan main hebatnya. Waktu sehat, Allah alam boleh jadi lupa jalan kenosah. Lupa jalan kenosah. Tinggal bersilam, lupa jalan kenosah. Jadi tuan-tuan sekalian, begini dia. Dulu pernah kita sampaikan, ayat sebelum ini kita ada menceritakan Nabi Ibrahim itu membuka wadin ghairi dzi zar'in, satu kawasan yang tidak bertuan, tidak bertumbuh-tumbuhan, dibina, dibangun menjadi negeri yang indah, yang ramai, mengharapkan keturunan itu menyembah Allah. Karena kemanapun Nabi Ibrahim pergi, yang tengoknya orang menyembah ya'budun al-asnam, menyembah berhala. Maka ada kemiripan, persamaan, ya kemiripan, ya tak sama dia. Tahun 1883 itu Syekh Abdul Wahab Rokan itu, tuan-tuan sekalian, beliau kan dilahirkan di rantau yang sakti di Rokan sana.
dihadiahkanlah, diwakafkanlah tanah ini. Ya, diwakafkan tanah ini. Maka ada ingin saya ceritakan, tuan-tuan sekalian, karena yang saya ceritakan ini pandangan raja kepada seorang khalifah yang tersohor pada saat itu, tidaklah saya ingin sebutkan namanya. Apa kata pandangan raja waktu itu kepada khalifah yang tersohor itu? Ini khalifah Tuan Guru juga dulu tahun 83, 1883 bukan 1983, itu ada itu lagi. Jika cerita kita tak ada. Nanti kalau sudah naik nanti membuka bersilam kau, bawalah 2 ekor lembu ni dan diasap-asapkanlah kampung yang mau dibuka ni. Oh begitu rupanya. Disyarati dia, hutan ni nanti disyarati dia, kata raja tu, diasap-asapkan dia. Saya pun tak tahu macam mana diasap-asapkan itu, supaya larilah segala macam hantu belaunya. Ada, kalau ada hantu kubu lagi namanya. Iya, tak apalah hantu kubu kok. Dulu terkenal hantu kubu. Kalau kenanya tak pernah dongeng lagi dah. Diasap-asapkanlah dia supaya pergi tadi segala penunggu. Sembelihlah 2 ekor lembu. Dilaporkan kepada Syekh Abdul Barakan. Ini kata Tengku Hashim, penulis sejarah Langkat dan Bersilam. Dilaporkan kepada Tuan Guru. Tuan-tuan, apa kata Tuan Guru? Tuan Guru ini, beliau ini penyair, beliau ini pejuang. Masanya ada mesin percetakan. Akal beliau sudah modern, pemikiran sudah antar bangsa, belajar saja ke Makkah, melalang buana beliau ini. Apa katanya? Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Beliau ini keramat. Kata Syekh Mu'im, keramat yang melimpah, wali yang bertuah, keramat yang melimpah. Cita kalian tu tak masuk di akalku. Tengok tuan-tuan, cita tu aku tak percaya begitu-begitu tu. Kalau kalian nak buat, buatlah. Itu tuan-tuan, 2 hari baru dapat lembu tu, lopeh lembu tu bosa. Mengamuk lembu tu. 2 hari baru dapat, baru sembelih. Senyum beliau. Soakan katanya. Jadi kalau seandainya kita ada satu pemikiran, ada tentang khurafat, ya begitulah bunyinya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, salah adab, kualat. Kemungkinan besar itu pandangan saya setelah kewafatan beliau. Muncullah pemikiran-pemikiran seperti itu. Beliau wafat 1926. Kita belum lahir lagi. Jadi munculnya hal-hal seperti itu setelah kewafatan beliau. Kemungkinan besar kalau melihat dari tulisan Tengku Hashim. Karena beliau ini orangnya modern. Di masa beliau mesin cetak ada. Maka dibangunlah kampung ini. Dinamakan Babus Salam. Dan saya baca juga tanah 100 ini namanya Darussalam. Tanah 100. Kalau sebahagian ulama katanya hukumnya wajib sembahyang berjamaah bagi rumah yang jarak 100 meter ke utara, selatan, barat dan utara ini. Wajib. Ayo ke pura ada. Takut kita ditimpa bala kampung kita. Makanya saya banyak terima kasih kepada khalifah-khalifah yang istiqamah. Istiqamah apa? Mengamalkan amalan Syekh Barakan. Tuajuh terus. Ini masyarakat ini mesti berterima kasih kepada khalifah-khalifah ini, mengejek yang Anda tahu dia. Khalifah ini istiqamah bertuaju, mengamalkan amalan Syekh Barakan, baca Yasin malam Jumat, kemudian Maulid 12 bulan itu kan amalan, itu membuat tanah ini berkah terus dia. Jangan sekali-kali kita berhenti, tuan-tuan, bahaya kita. Ini sekiranya makam Syekh Barakan ini tak ada di kampung ni, macam hidup di Toloau. Toloau, saya pernah sampai Toloau. Tamu-tamu ni yang tak tahu ni. Nanti tamu-tamu habis ceramah mana bisikin apa tu Toloau. Toloau. Karena pernah kejadian keluar Syekh Barakan, tersinggung hatinya, macam hutan. Bersilam ni macam hutan. Jangankan bersilam macam hutan, minyak yang ada di berandan kering dan hasil-hasil laut pun, ikan kerang katanya waktu itu tak bermunculan, sehingga resah masyarakat.
hati-hati kita. Makanya selalu saya ingatkan dalam kajian-kajian kita ini, makanya orang-orang yang ziarah ke Besilam itu, mereka kan ziarah, datang ke Besilam, ziarah ke makam orang yang dikasihi Tuhan. Sempat kita mengecewakan para tamu itu, artinya mengecewakan Syekh Orokan, karena Syekh Orokan ini hidup dan matinya sama saja. Apa buktinya? Udah meninggal, sampai sekarang tak berhenti orang ziarah. Coba kita meninggal, bini kita belum tentu ziarah pada kita. Bini kita udah ada deh. Nah, itu dia tuan-tuan. Jadi artinya Darussalam, Babussalam mengharapkan keselamatan. Jadi mengharapkan keselamatan bukan sekedar mengangkat tangan berdoa, ya Allah, karena kampung namanya Babussalam, pintu keselamatan, selamatkanlah aku. Sembahyang tidak, puasa tidak, habislah. Hati-hati. Kenapa? Nanti tiba saatnya kalau kita tidak berbuat, kita takutkan datang hari yang ditunggu itu. Itu dia. Kan zalim juga kita pada diri kita. Datanglah hari itu, kita pikir biasa-biasa saja. Datanglah hari itu. Kalau saya katakan tadi sakit dia, kemudian dia sampai bernazar, nazar bukan tanggung hebatnya, suluh sampai puluh hari. Sekali, dua kali, tidak. Allah sakitkan lagi. Insaf dia. Ya Allah, janganlah cabut nyawaku, mundurkan aku lagi. Nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Kali ini sudah cukup waktunya, dicabutlah nyawa tadi, matilah tanpa membawa amal. Inilah yang kita takutkan, tuan-tuan sekalian. Dia kalau kita sembahyang berjemaah ini nampaknya biasa-biasa aja, macam tak ada perbedaan antara orang sembahyang dan tidak sembahyang. Jangan katakan begitu. Sama aja aku tengoknya, yang sembahyang itu lebih parah lagi, kata dia nah. Tapi tidak begitu, tuan-tuan sekalian. Jangan kita bercakap begitu. Ya, saya harus sampaikan, heran kita orang berpuluh tahun tinggal di Besilam, ada yang tak sembahyang kenosahan. Itu bahaya itu. Koba-kobakanlah, sindir-sindirkan, itu bahaya untuk dia. Marah kita, udah tua dah. Jangan. Takut kita, tak peduli. Jadi ketika tuan-tuan sekalian, ketika ya Allah mundurkan kami dan kami akan menyambut seruan itu dan kami akan mengikut dakwah Rasulnya, apa kata Allah? Karena sudah tiba saatnya. Apa liyaumin tadi, pada hari tadi, kata Allah, awalam takunu aqsamtum min qabl. Tapi dulu kau dah pernah bersumpah, bukan main lagi dah. Diberi peringatan. Itu orang kita diceritakan orang kafir Quraisy dari zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Muhammad, sehingga dikatakan min qabl ma lakum min zawal, tak bergeser sedikit pun. Bertobatlah, ikutlah dakwah ini. Dakwah yang sampaikan logikanya secara nakli, secara akli sama dia. Tapi dia tidak mau ikut. Dia tunjukkan keegoannya, kehebatannya. Dialah paling hebat. Bahkan dimusuhinya Rasul-Rasul itu. Sampai menantang, wahai Muhammad, wahai para nabi, kalau betul azab itu datang, kami sekarang mau tengok azab itu. Kami ingin melihat azab yang kau katakan itu. Azab ini lama pula datangnya. Lama pula datang. Kalau kita ingin hari itu juga biar habis orang itu. Lama pula datang. Itu Nabi Musa itu, tuan-tuan, 40 tahun menunggu. 40 tahun menunggu. Nabi Nuh lebih lama lagi. Dulu hebat, sekarang tak bisa lagi, dicabutlah nyawa tadi. Itu bisa kita gambarkan begini, tuan-tuan sekalian. Waktu Rasulullah berdakwah 13 tahun lebih kurang di Mekah itu, kasihan kita dengan Rasulullah, menderita
Menderita itu bukan badan saja, batin. Kalau badan itu ada ubeknya, batin nih. Macam mana mencari obat batin nih? Dihina, dicaci, difitnah. Bukan badan dimakannya. Kalau sabar kita tahan badan nih, batin tahan, takut kita batin tak tahan, mulai melemah, sakitlah kita. Tapi para nabi ini sehat-sehat aja, tak ada pernah terdongak dah nabi gua ada encok aja, tak ada. 13 tahun dihina sampai Rasulullah, Fatimah pernah menangis. Pulang Rasulullah nih dalam keadaan sedih, kecewa. Kepala beliau dipenuhi najis haiwan, dilempar oleh orang kafir Quraisy. Mau melawan, tangan kecil, tak ada kekuatan. Yang ada kekuatan merajalela. Muncul itu bila itu dihancurkan mereka. Seakan-akan Allah berpihak kepada Ghazali. Mana jangan bercakap begitu. Allah tidak lalai. Pada saat nanti akan terbukti. 13 tahun hijrah ke Madinah, menyusun kekuatan, bukan takut, bukan lari dari perjuangan, tapi menyusun kekuatan dakwah, kembali ke Mekah, membawa pasukan 12.000 pasukan. Yang orang Mekah dulu hebat, sekarang terpana. Digambarkan lagi mereka gugup jantung mereka, tidak berkedip mata mereka, tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa berkata, tolonglah kami, ampunilah kami. Begitulah. Tapi karena Rasulullah ada jiwanya jiwa yang lembut, tidak dihukum. Hanya beberapa orang saja yang provokator, yang pengumbang, emang dipancung lah. Tak bisa dibiarkan. Memang sepanjang hayatnya itu juga nanti dipancung, mati. Yang lainnya dibiarkan hidup bebas. Dan akhirnya mulu agama Islam. Dulunya kafir Quraisy 360 Tuhan bergantungan di setiap Ka'bah. Sekarang tengoklah, uang kafir pun tak boleh masuk. Dulu waktu sehat hebat, waktu berkuasa hebat, ada jabatan semua hebat. Setelah melemah semuanya, baru tahu tak bisa lagi. Jadi takkan kita bertobat di masa yang genting tuh, tak bisa. Bertobat di masa yang lapang, di masa sekarang yang sehat ini lah. Nanti di situ tersudut dia baru bertobat. Tobat seperti itu payah diterimanya. Sekarang tobatnya itu dalam keadaan sehat nih. Bahkan Allah katakan kepada, ya, supaya Rasulullah ceritakan, wasakantum fi masakin, engkau telah berdiam di tempat berdiamnya alladzina zalamu anfusahum, tempat berdiamnya orang-orang yang menzalimi di mereka. Jadi Mekah Madinah itu kan tak begitu jauh. Ya, ada bekas kaum Ad, ada bekas binasanya kaum Samud, Madian, Aikah, Sodom, Umrah di Jordan itu kan tak jauh itu. Jadi tuan-tuan kalau umrah nanti kan, ya pergilah, carilah apa namanya, Mekah, Madinah, Urdun, Jordania. Nampak itu lalu mati itu. Bekas apa? Bekas Allah binasakan bangsa yang suka sejenis ini, dibalikkan tanah itu. Ada bekasnya. Jadi ketika kita berjalan di tempat-tempat itu sebagai kata Allah, wa tabayyana lakum, maka nyatalah bagi kamu kaifa fa'alna bihim, bagaimana Allah berbuat terhadap kelakuan mereka itu. Seharusnya pandangan itu, bekas-bekas yang kita lihat itu menjadi pelajaran bagi kita. Atau ada kawan-kawan kita, sejarah kawan kita, jiran kita yang pernah berbuat zalim terjadi pada dia, kan pelajaran juga. Tapi kita terkadang tidak kita hiraukan, kita biarkan, padahal Allah nak berikan pelajaran pada kita melalui kawan kita. Jadi hidup ini bukan kebetulan. Hidup ini sudah ditentukan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal, dan kami berikan perumpamaan kepada kamu. Ya, seharusnya tuan-tuan sekalian,
Perumpamaan-perumpamaan itu lebih mengukuhkan, menguatkan jiwa kita bahwa itu ada yang benar itu benar, yang batil itu batil, dan kebatilan itu ada bahayanya, ada dia balasannya. Itu pasti, ya pasti. Cuman menunggu waktu saja. Hadirin dan hadirat sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan perangai sifat orang yang begitu kuat kekufurannya. Maka kata Allah, waqad makaru makrahum. Makar ini bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Makar tipu daya, ya. Makar ini artinya tipu daya. Waqad makaru makrahum. Mereka yang sudah diberikan tadi peringatan-peringatan bukan sadar, malahan membuat makar-makar, seperti ya tuan-tuan, seperti kaum-kaum para nabi terdahulu dan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat makar, berbagai makar atau tipu daya. Padahal kata Allah, wa indallahi makruhum, padahal makar yang mereka makarkan itu ada apa sisi Allah. Allah ini punya makar, kita punya makar. Makar mana yang paling hebat? Makar Allah lah. Kita ada rencana, Allah pun ada rencana. Rencana mana yang terjadi? Rencana Allah lah. Jangan kita menyangka punya tipu daya, kita sangka orang. Jangan coba-coba kita membodohi orang. Terkadang orang bisa kita bodohi, tapi Allah tidak. Berulang kali kita mengecewakan orang. Kekecewaan yang dirasai oleh hamba Allah itu tahu akan Allah. Jadi ketika Allah berfirman waqad makaru makrahum, dan mereka telah buat makar mereka ini, wa indallahi makruhum, pada sisi Allah tuh ada makar mereka tuh. Jadi Allah Maha tahu tentang segala makar, segala rencana-rencana mereka itu. Allah Maha tahu. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau kita cerita tentang banyak kali makar-makar, tipu daya kafir Quraisy disebut, diberitahu Allah kepada Rasulullah. Banyak cerita itu. Karena makar mereka ini ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbuat sesuatu rencana untuk menzalimi orang, memanglah menurut kita orang itu tak tahu, tak apa, dia tidak tahu. Jangan begitu, karena Allah Maha tahu. Kalau dia tidak mampu, kalau dia tidak tahu dan tidak mampu untuk membalas, Allah akan membalas. Kalau orang membalas biasa saja, tapi kalau Allah yang membalas, yang bertindak, itu luar biasa. Kita pikir-pikirlah. Jadi kita berhati-hatilah dalam bercakap, berhati-hati dalam berbuat. Takut cakap kita, perbuatan orang itu mengecewakan orang. Bila orang sudah kecewa, kama tadi tudan, maka sebagaimana kamu berbuat, kamu akan diperbuat. Begitu tuan-tuan sekalian. Di sini sebutkan wa in kana makruhum litazula minhul jibal, sampai makar mereka itu untuk menggeser jibal, gunung ini Allah tahu. Allah Maha tahu. Pada ayat berikutnya kata Allah pula, fala tahsabannallah. Ini yang kedua kalinya nih. Fala tahsabannallah, dan janganlah engkau mengira, menyangka Allah itu mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan engkau menyangka Allah mungkir akan janjinya kepada rasul-rasulnya. Bukan hanya kepada rasul, kepada kita semua. Jadi Allah katakan kepada rasul, tugas kamu wahai rasul menyampaikan dakwah. Beriman tidak beriman itu urusanku. Kalau engkau dizalimi, balasan akan tiba. Kapan datangnya itu urusanku juga. Dan janji Allah ini Allah tidak pungkiri, akan sampai balasan itu. Dan itu banyak diceritakan riwayat tentang Allah membinasakan kaum-kaum terdahulu, banyak.
mungkin terjadi di sekeliling kita orang yang berbuat zalim, Allah jatuhkan dia. Jatuh apa? Berbagai bentuk. Ya, bukan hanya kekurangan harta dan lain-lain. Ya, banyak cara Allah ya merendahkan hambanya yang berbuat zalim kepada hamba yang lain. Kata Allah, innallaha azizun dzuntiqam. Dan sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan menyediakan balasan. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ini cerita kiamat lah nih kalau begitu. Hari di mana diganti bumi dengan bumi yang lain dan langit. Tidak dijelaskan bumi ini hancur, adakah bumi ini dihancurkan, muncul lagi bumi ini, atau bumi ini hancur, muncul bumi yang lain, bumi yang baru. Itu namanya kiamat. Tapi tuan-tuan sekalian, cerita tentang kiamat ini banyak. Itu kiamat tuh kalau datangnya, tuan-tuan sekalian, itu Allah macam menggulung nih, bumi, langit, matahari macam digulung. Macam kita tahlil, kita hamparkan tikar, setelah tahlil kan digulung tikar tuh, selesailah acara. Begitulah Allah menggulung dunia kalau terjadi kiamat itu. Jadi kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari di mana diganti bumi dengan bumi yang lain. Saya ulang, boleh jadi bumi ini juga atau bumi ini dihancurkan, dimunculkan bumi yang lain dan langit. Allahu a'lam. Wa barazu lillahi wahil qahar, maka berbarislah, menghadaplah mereka kepada Allah yang tunggal, yang maha perkasa, untuk bertanggungjawabkan segala amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Tuan-tuan sekalian, mungkin kita hidup 10 tahun dari akhir balil kita tuh umur 15 tahun, mungkin kita meninggal umur, ada yang meninggal umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun atau 100 tahun, dan itu jarang terjadi. Berapa tahunlah kita tinggal di bumi ini dibandingkan hidup kekal selamanya di akhirat. Oleh sebab itulah kita pikirkanlah diri kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada malam yang barakah ini menambah ilmu dan amal kita sehingga kelak kita berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.